Irak dan Arab Saudi auto dibuat gemetar mendengarnya. Begini pernyataan mengejutkan super fantastis dari Patrick Kluivert soal dirinya yang akan memanggil satu pemain bintang Eropa yang punya darah keturunan Indonesia di luar Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Ada sebut nama Jairo Riedewald. Benarkah demikian? Begini pernyataan Patrick. Ini dia pernyataan menohok dari Elkan Bagot usai perpanjang kontrak bersama Ipswich tahun sampai 2028. Elkan sebut dirinya ingin pulang ke tanah air dan membela timnas Indonesia di ronde keempat jika PSSI bisa melakukan hal ini. Apa yang sebenarnya diinginkan Elkan Bagot? Validkah demikian? Yes, mantap, alhamdulillah. Semua publik bisa berbahagia mendengarnya. Begini klarifikasi sekaligus jawaban menyedihkan pelatih Irak jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat soal banyaknya pemain yang tidak bisa dipanggil oleh timnas Irak. Sampai rela bayar pemain bintang Eropa demi bermain di timnas Irak. Benarkah ini adanya? Begini fakta mengejutkan di balik semuanya. Yuk simak berita videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kejutan dari Patrick Kluivert, panggil Miliano Jonathans, siap debut lawan Kuwait dan Lebanon. Ada kabar mengejutkan dari timnas Indonesia yang membuat para penggemar semakin antusias. Pelatih baru, Patrick Kluivert, dikabarkan akan memanggil satu pemain tambahan di luar 27 nama yang sudah ia siapkan untuk laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September 2025. Pemain yang dimaksud adalah Miliano Jonathans, winger muda berbakat yang saat ini membela FC Utrecht di Belanda. Misi khusus PSSI percepat naturalisasi untuk debut langsung pemanggilan Miliano Jonathans ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bagian dari strategi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat timnas. Erick Thohir bahkan menyampaikan kabar gembira bahwa berkas naturalisasi Miliano sudah berada di tahap akhir. Alhamdulillah, setelah saya bertemu dengan Pak Menpora, surat pengajuan Miliano menjadi WNI langsung diproses dan dikirim ke Pak Supratman Agat selaku Menteri Hukum. Surat tersebut kemudian diteruskan ke Mensesnek dan tadi malam, Kamis 21 Agustus, sudah ditandatangani oleh Presiden, kata Erick Thohir, Jumat 22 Agustus 2025. Erick Thohir juga optimistis berkas tersebut akan segera tuntas. Insya Allah minggu depan akan ada rapat dengan Komisi X dan Komisi XI3. Saya optimistis. Dengan dukungan dari pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani dan Pak Sufmi Dasko Ahmad, seluruh urusan administrasi naturalisasi Miliano akan tuntas sehingga ia bisa memperkuat timnas di laga uji coba September. Tambahnya, jika proses ini berjalan lancar, Miliano Jonathans akan langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Kehadirannya diprediksi akan mengisi posisi krusial sebagai winger kanan dalam formasi 3-4-3 andalan Patrick Kluivert. Kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Ketika membela Vitesse Arnhem di paruh pertama Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Miliano tampil sangat produktif dengan torehan 11 gol dan 4 assist dari 20 pertandingan. Catatan impresif ini membuatnya dilirik oleh FC Utrecht dan direkrut pada Januari 2025. Uji coba kritis, batu loncatan menuju Piala Dunia laga melawan Kuwait dan Lebanon memiliki makna yang sangat penting. Ini adalah persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Di babak ini, timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak pada 9 hingga 12 Oktober 2025. Pemilihan Kuwait dan Lebanon sebagai lawan uji coba bukan tanpa alasan. Gaya permainan mereka dinilai mirip dengan Arab Saudi dan Irak yang akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Kehadiran Emiliano Jonathans diharapkan bisa menambah variasi serangan dan ketajaman di lini depan. Kolaborasinya dengan pemain-pemain kunci lain seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, atau Rafael Struijk bisa menjadi kombinasi yang mematikan. Tentu saja butuh usaha ekstra bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk mencapai itu, timnas wajib memuncaki klasemen akhir grup B di babak keempat. Tantangan ini sangat berat. Namun dengan perpaduan pemain naturalisasi berkualitas dan talenta lokal, serta racikan taktik dari pelatih sekelas Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi besar ini. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Emiliano Jonathans akan langsung memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia? Apakah dia bisa menjadi kunci untuk menembus pertahanan Kuwait dan Lebanon? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Rumor panas. Elkan Bagot perpanjang kontrak di Ipswich Town, pulang ke timnas Indonesia dengan syarat rahasia. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, secara resmi memperpanjang kontraknya dengan Ipswich Town hingga musim panas 2028. Kabar ini diumumkan langsung oleh akun media sosial Ipswich Town yang disambut gembira oleh para penggemar. Namun di tengah euforia ini muncul rumor panas yang mengaitkan masa depan Elkan dengan skuad Garuda. Perpanjangan kontrak bukti kepercayaan Ipswich Town dan strategi jangka panjang keputusan Ipswich Town untuk memberikan kontrak jangka panjang kepada Elkan Bagot menunjukkan bahwa klub tersebut memiliki rencana serius untuknya. Meskipun saat ini Elkan belum menjadi pilihan utama di tim senior, perpanjangan kontrak ini adalah bukti nyata kepercayaan pelatih Kieran Kena pada potensi bek berusia 22 tahun ini. Langkah ini juga merupakan strategi klub untuk mengamankan aset berharga mereka dari incaran klub lain. Sejak menandatangani kontrak profesional pada tahun 2021, Elkan memang lebih sering dipinjamkan ke klub lain untuk menimba pengalaman. Langkah ini sangat strategis untuk pemain muda. Bermain di klub-klub seperti Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers memberikan Elkan menit bermain yang sangat berharga dan mengasah kemampuannya di level kompetisi yang berbeda. Dengan perpanjangan kontrak ini, Elkan memiliki waktu yang lebih panjang untuk membuktikan dirinya di Portman Road. Ada kemungkinan ia akan kembali dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten, atau mungkin ia akan berhasil menembus skuad utama Ipswich Town di divisi Championship. Bahkan impian terbesar adalah bermain di Premier League jika Ipswich Town berhasil promosi di masa depan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Elkan dan manajemen klub memiliki visi jangka panjang yang jelas. Rumor rahasia syarat Elkan Bagot kembali ke timnas di balik kabar gembira perpanjangan kontrak ini muncul rumor yang membuat publik penasaran. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke timnas Indonesia dengan syarat PSSI memenuhi beberapa permintaan rahasia yang dia ajukan secara pribadi. Rumor ini semakin diperkuat dengan pernyataan beberapa pihak yang dekat dengan pemain. Mereka menyebutkan bahwa Elkan memiliki beberapa hal yang ingin ia pastikan terkait masa depannya di timnas, baik itu dari segi profesionalisme, persiapan tim, maupun komunikasi. Ia ingin memastikan bahwa komitmennya untuk timnas sejalan dengan komitmen PSSI dalam membangun tim yang profesional dan ambisius.
Jika rumor ini benar, ini menunjukkan bahwa Elkan sangat serius dalam menjaga kariernya, baik di level klub maupun timnas. Tentu saja PSSI dan pelatih Patrick Kluivert harus bisa menjalin komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang timnas Indonesia sangat dirindukan. Posturnya yang tinggi, kemampuannya dalam duel udara, dan ketenangan dalam membaca permainan membuatnya menjadi bek yang sangat berharga. Kombinasinya dengan bek-bek lain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner bisa membentuk tembok pertahanan yang sangat kokoh. Banyak penggemar berharap Elkan bisa kembali dan memperkuat lini pertahanan skuad Garuda, apalagi di tengah persiapan krusial untuk laga-laga penting. Harapan dan doa penggemar warganet menyambut baik kabar perpanjangan kontrak ini. Banyak yang memberikan ucapan selamat dan memuji keputusan Elkan. Namun doa terbesar mereka adalah agar Elkan bisa kembali bermain untuk timnas Indonesia. Komentar-komentar seperti pemain yang sangat ditunggu momen kembali ke timnas dan lanjutkan pekerjaanmu, Elkan, membanjiri media sosial. Ini menunjukkan betapa besar harapan publik terhadap dirinya. Sekarang bola ada di tangan PSSI. Mampukah mereka memenuhi syarat rahasia yang dikabarkan diajukan oleh Elkan Bagot? Bisakah kita kembali melihat Elkan Bagot berseragam merah putih di masa depan? Menurut kalian, apa kira-kira syarat rahasia yang diajukan Elkan Bagot agar mau kembali ke timnas? Apakah PSSI harus mengabulkannya demi kepentingan timnas? Yuk bagikan pendapat dan spekulasi kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia tersenyum, timnas Irak alami kendala jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kabar gembira yang membuat para penggemar timnas Indonesia optimis. Di tengah persiapan intensif skuad Garuda untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul rumor panas dari kubu lawan timnas Irak. Mantan pemain Irak, Bassam Rauf, mengungkapkan bahwa negaranya tengah menghadapi sejumlah kendala serius menjelang babak krusial ini. Ini bisa jadi sinyal positif yang membuat timnas Indonesia tersenyum lebar. Persiapan minim dan masalah internal pemain Irak. Menurut Bassam Rauf, persiapan timnas Irak jauh dari kata memadai. Pelatih Graham Arnold hanya akan melakoni 2 pertandingan pemanasan, sebuah jumlah yang dinilai terlalu minim untuk menghadapi babak sepenting ini. Rauf juga menyoroti masalah yang membayangi para pemain, terutama mereka yang bermain di kompetisi domestik. Pelatih Irak Arnold hanya akan memainkan 2 pertandingan pemanasan sebelum pertandingan playoff Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Sayangnya persiapannya belum memadai dan sebagian besar masalah akan membayangi para pemain, kata Rauf. Ia menyarankan tim kepelatihan Irak untuk lebih memperhatikan para pemain yang akan dipanggil, khususnya yang bermain di Liga Premier Irak, agar pelatih dapat membentuk gambaran utuh tentang timnya. Selain itu muncul rumor yang menyebutkan bahwa beberapa pemain kunci Irak sedang mengalami kendala internal dan tidak bisa dipanggil untuk babak keempat. Meskipun detailnya masih belum jelas, desas-desus ini tentu saja bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Masalah ini bisa memengaruhi kekuatan tim Irak secara keseluruhan, baik dari segi taktik maupun kedalaman skuad. Hilangnya beberapa pemain kunci, apalagi jika terjadi di lini pertahanan atau penyerangan, bisa menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Sorotan media dan tantangan mentalitas pemain. Bassam Rauf juga menyoroti masalah mentalitas pemain yang dipengaruhi oleh media massa. Ia menyarankan agar pelatih melindungi para pemain seperti Ali Jassim dan rekan-rekannya dari sorotan berlebih. Pelatih Graham Arnold harus mengambil langkah pencegahan dini sebelum pertandingan playoff Asia, dan langkah ini harus dimulai sekarang. Ini termasuk mengisolasi pemain Irak sepenuhnya dari media, ujar Rauf.
Ia khawatir sorotan negatif dari media dapat memengaruhi fokus dan mental para pemain menjelang pertandingan krusial. Masalah ini semakin menambah daftar tantangan yang dihadapi Irak. Situasi ini berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang sedang berada di puncak kepercayaan diri, apalagi dengan kedatangan pelatih sekelas Patrick Kluivert dan pemain-pemain naturalisasi baru. Peluang emas untuk timnas Indonesia dan analisis pertandingan timnas Indonesia yang tergabung di grup B bersama Irak dan Arab Saudi akan menghadapi Irak di laga perdana pada 12 Oktober 2025. Di atas kertas, ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Namun dengan kabar kendala yang dialami Irak, peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan menjadi semakin terbuka. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat krusial. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat kedua akan menjalani babak playoff. Ini menjadi tantangan besar bagi semua tim, termasuk timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan mental yang kuat, skuad Garuda bisa memanfaatkan situasi sulit yang dialami Irak. Analisis pertandingan menunjukkan bahwa timnas Indonesia harus bermain dengan pendekatan yang cerdas. Memanfaatkan celah di lini belakang Irak yang mungkin goyah karena masalah internal, serta memaksimalkan serangan balik cepat bisa menjadi kunci. Duet penyerang seperti Rafael Struijk dan Miliano Jonathans yang akan segera bergabung, ditambah kreativitas Marcelino Ferdinand di lini tengah, bisa menjadi momok bagi pertahanan Irak. Bagaimana menurut kalian, apakah kendala yang dialami timnas Irak ini akan benar-benar memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia? Akankah kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk meraih kemenangan? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Kabar buruk timnas Indonesia, Maarten Paes absen. Siapa penjaga gawang di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kabar kurang mengenakan datang dari skuad timnas Indonesia. Kiper andalan Garuda, Maarten Paes, dipastikan absen dari FIFA Matchday September 2025 karena mengalami cedera hamstring. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut bahwa Paes butuh waktu pemulihan sekitar 6 hingga 8 minggu. Cedera hamstring dan absennya Paes, cedera yang dialami Paes datang di waktu yang krusial. Paes yang digadang-gadang menjadi benteng terakhir lini pertahanan timnas Indonesia harus menepi saat tim sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting. Meskipun absen dalam laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, PSSI berharap Paes bisa pulih tepat waktu untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Kehadiran Paes jelas sangat dibutuhkan mengingat pentingnya laga-laga tersebut. Absennya Paes membuat posisi penjaga gawang timnas Indonesia menjadi sorotan. Pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 3 nama untuk mengisi posisi tersebut: Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Ketiganya akan bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di bawah mistar gawang saat menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September 2025. 3 nama penjaga gawang pengganti pemilihan Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki timnas Indonesia. Emil Audero yang baru saja bergabung membawa pengalaman bermain di Serie A Italia bersama Inter Milan. Kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari adalah kiper yang sudah sering dipercaya menjaga gawang timnas Indonesia. Keduanya memiliki pemahaman yang baik tentang gaya bermain tim dan telah menunjukkan performa yang solid di level internasional. Laga uji coba ini menjadi kesempatan emas bagi ketiganya untuk membuktikan diri.
Mereka tidak hanya akan bertarung untuk mendapatkan posisi kiper utama, tetapi juga untuk membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal dan memperbaiki peringkat di FIFA Ranking. Ujian berat jelang kualifikasi Piala Dunia, pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon memiliki makna lebih dari sekadar laga uji coba. Kedua laga ini adalah persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Kehilangan Paes di dua pertandingan pemanasan ini tentu menjadi tantangan. Namun ini juga menjadi kesempatan bagi Kluivert untuk menguji kekuatan kedalaman skuad dan melihat kemampuan kiper lain di bawah tekanan. Harapannya siapapun yang diturunkan akan mampu memberikan performa terbaiknya dan membantu tim meraih hasil positif. Dengan absennya Maarten Paes, siapa di antara Emil Audero, Nado Argawinata, dan Hernando Ari yang paling cocok menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar.